Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain dengan NIM 04941171. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas 3 yang sudah saya kerjakan terkait mata kuliah keamanan jaringan. Di sini kita disuruh untuk melakukan praktikum introduction detection atau prevention system, yaitu praktikum Smart IDS modul pedoman praktikum 3. Kita langsung buka saja untuk panduannya. Seperti ini, kita disuruh untuk menginstal 2 GUI/OS pada VMware Workstation atau VirtualBox. Di sini saya sudah menyiapkannya. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox, dan di sini saya sudah membuat clone-nya dari Windows 7 ya, seperti ini ya. Ini untuk Smart WinCap-nya, dan untuk yang satunya kita digunakan untuk web telnet server. Di sini juga saya sudah memberi IP untuk masing-masing IP-nya. Untuk VM1 menggunakan 192.168.40.50. Ini untuk yang VM keduanya nanti menggunakan 192.168.40.201. Kita langsung buka saja untuk Windows 7 nya. Untuk ini kita juga bisa buka. Ya, ini untuk WinCap-nya. Untuk yang ini kita bisa klik saja, capture, kita enter. Kita minimize saja seperti ini. Untuk yang ini web telnet, kita juga bisa enter sini. Ya, seperti ini. Ya, kita sudah membuka 2 Windows 7 nya, yang satu untuk Smart WinCap-nya dan juga untuk web telnet servernya. Selanjutnya ini sudah saya ubah ya, kita bisa melakukan checking ulang menggunakan CMD dengan mengetikkan ipconfig seperti ini. Kita cek untuk IP-nya apakah sudah benar. IP v4 192.168.40.50 sama ya untuk Smart-nya, dan untuk yang web telnet-nya juga sama. ipconfig 192.168.40.201 ya, sudah sama ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke langkah kedua. Kita disuruh untuk instalasi WinCap pada sistem operasi tersebut. Di sini saya sudah mempunyai filenya. Kita bisa install saja. Di sini saya sudah menginstalnya ya, jadi tidak perlu diinstal ulang. Kita coba cek terlebih dahulu WinPCap NPP-nya. WinPCap di sini ada WinPCap-nya, dan juga untuk Smart-nya juga seharusnya sudah ada. Untuk Smart-nya karena ini sudah terinstall di CMD, jadi tidak bisa dicek. Nanti akan kita lakukan cek ulang saat penginstalan.
lakukan prakteknya. Selanjutnya kita bisa ke step ini ya, kita bisa langsung ke step ini. Kita buka yang WinCap-nya, kita ketikkan, kita masuk ke CMD, kita masukkan ke CMD, run as administrator. Setelah itu kita bisa ketikkan cd cd ya, seperti ini sampai muncul seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan cd snort strip bin ya, seperti ini. Kita sudah masuk ke snort bin. Kita bisa ketikkan snort min v ya, seperti ini. Di sini kita sudah masuk ke snortnya. Setelah itu kita bisa langsung ke untuk virtual akun yang satunya ke web.net. Kita bisa ping untuk snort WinCap-nya. Kita ketikkan ping 192.168 berapa tadi, 4050 ya, seperti ini. Ini kita sudah melakukan ping ya. Kita bisa cek, oh di sini sudah ada datanya ya untuk IP-nya dan juga sebagainya. Setelah itu kita bisa langsung ke praktek yang berikutnya. Kita bisa ketikkan snort min vd. Kita bisa ketikkan, ini bisa di Ctrl C saja. Setelah itu kita bisa ketikkan snort min vd ya, seperti ini. Setelah itu kita ping kembali untuk web snortnya, ping 192.168.40.50 ya, seperti ini ya. Di sini muncul datanya namun lebih lengkap. Setelah itu kita bisa ketikkan snort min vdi. Ini kita Ctrl C, snort min vdi ya, kita ping ulang 40.50 ya. Di sini sudah muncul juga untuk data-datanya lebih lengkap ya. Step 2, kita disuruh untuk mengetikkan snort min dev min l min c snort log. Di sini kita akan membuat lognya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke snort WinCap, kita ketikkan snort min dev min l c snort log ya, seperti ini. Kita klik enter ya. Setelah itu kita bisa cek di file manager, lalu di komputer local disk C snort, lalu di log. Nah di sini sudah tersimpan ya untuk lognya sesuai jamnya. Setelah itu kita bisa lanjut ke konfigurasi snort. Di sini kita disuruh untuk menggantikan file snortconf yang terdapat pada si snort etc dengan file snortconf yang sudah di-download tadi. Kita bisa masuk ke bagian sini, kita close. Untuk yang ini minimize saja. Setelah itu kita bisa ke
bagian snort ini bisa diganti, kita copy saja ke file local disk C snort etc. Kita bisa paste di sini ya, kita copy and replace saja. Setelah itu kita disuruh untuk menggantikan folder preport roles dan show roles yang terdapat pada si snort dengan folder yang terdapat di dalam folder bahan praktik modul 6 snort IDS. Selanjutnya kita bisa masuk ke Windows, kita bisa masuk ke file tadi seperti ini. Setelah itu snort rules kita copy saja, seperti ini. Setelah itu bisa masuk ke local disk C snort di bagian sini ya, kita paste saja di sini ya. Setelah itu kita do this for all current items-nya, kita centang, kita klik yes. Setelah itu kita centang lagi, copy and replace ya. Ini sudah kita ubah ya. Setelah itu kita bisa menjalankan dan mengetik snort min-w. Kita masuk ke snort WinCap, kita bisa close saja, kita ulang ya, seperti ini. Kita bisa masuk ke foldernya ulang. Setelah itu kita bisa masuk ke cdc si snort bin. Snort cd snort bin ya, kita sudah masuk. Setelah itu kita bisa ketikkan tadi snort min-w ya, kita ketikkan snort min-w ya, seperti ini. Di sini ada untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama device, dan index network adapter yang terpasang pada host yang terpasang snort ya, seperti ini. Setelah itu kita bisa masuk ke perintah snort min-dev min-i 1. Kita ketikkan snort min-dev min-i 1 ya, seperti ini. Lalu biarkan tetap berjalan, kemudian buka command prompt yang lain, kemudian ping ke alamat PC lainnya. Kita buka cmd terminal yang baru ya, seperti ini. Kita ping untuk ke web telnet-nya, kita ping untuk IP-nya ini ya, 168.40.201 192.168.40.201 ya, seperti ini. Di sini sudah terdata ya, terdetek. Di sini aktivitas dari perintah ping tersebut akan tertangkap oleh snort ya, seperti ini. Setelah itu kita disuruh untuk menutup kedua window command prompt tersebut. Verifikasi terhadap instalasi snort dan pemicu alert sudah selesai dilakukan. Snort sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita tutup saja. Untuk selanjutnya kita disuruh untuk memperbarui konfigurasi snort.
kita bisa buka Snort menggunakan Notepad. Kita cek Snort, kita bisa edit with Notepad. Setelah itu kita bisa mengubah di bagian HomeNet ini. Untuk patokannya di sini ya, RFC 1918. Kita Ctrl F saja, RFC 1918, find next. Nah, di bawah sini ya, kita bisa ganti menggunakan IP 192.168.40.50 seperti ini. Setelah itu kita bisa search role path. Kita bisa search role path. Kita find next di bagian sini ya, for Snort rules, prepok rule path, Snort prepok rules. Setelah itu di panduannya kita disuruh untuk menambahkan var sorol path si Snort soros. Kita tambahkan di sini, kita ketikkan var so rules rule path si Snort so rules. Seperti ini kita beri spasi. Selanjutnya kita simpan hasil pembaruan terhadap file Snort. Untuk menyimpannya kita bisa klik di sini, save. Ya, seperti ini. Ya, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke step 9. Kita bisa masuk ke sini. Kita ketikkan ulang untuk ini ya, sampai ASCII. Kita copy paste saja agar lebih cepat. Kita enter. Ya, kita tunggu dulu. Setelah itu di sini sudah commencing packet processing ya. Kita bisa lakukan ping dari web telnet. Seperti ini, kita ketikkan ping 192.168.40.50 seperti di panduannya. Di sini kita disuruh untuk melakukan ping secara terus-menerus dari host yang memiliki alamat 192.168.40.201 ke 192.168.40.50. Seperti ini. Kita tambahi mente ya, seperti ini. Ya, di sini sudah jalan ya pingnya. Pingnya dari IP 192.168.40.201. Ini tidak akan berhenti sampai saya mengetikkan Ctrl C seperti ini. Ya, di sini juga berhenti ya. Ya, mungkin untuk presentasi tugas 3 yang saya berikan sudah selesai. Jika ada salah dalam pengerjaan maupun perkataan dalam presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.